그래서 이 재벌들은 저런 식으로 움직이지라 천태영, 이수민이 나타난 것까진 그렇다 쳐. 근데 왜 쫓아왔지? Kali ini Mina akan membahas drama Korea yang berjudul Flex X Corp episode 3. Tanpa berlama lagi, mari kita review. Perkelahian masih terus terjadi, 2 lawan banyak, hingga akhirnya keduanya pun menang. Mereka segera menangkap si pelaku, dan akhirnya mengakui jika dirinya lah yang telah mencekik korban, namun hanya sampai pingsan. Tak lama si kakak kedua datang. Si bungsu malah terus menyalahkan si kakak lah tersangkanya. Ia yakin jika kakaknya juga telah memakai narkoboy. Dan benar saja, narkoboy berhamburan dari baju si kakak kedua. Tak lama si kakak pertama datang dan istri pertama juga datang. Begitu pula istri kedua dari grup DN. Kehebohan saling salah menyalahkan terjadi antar keluarga itu. Istri kedua menyerang istri pertama. Si anak kedua pun menyerang si bungsu. Sungguh sangat kacau. Sedangkan tim polisi hanya menikmati tontonan itu sambil makan popcorn. Hingga Kang Hyun pun menengahi, membubarkan kerumunan itu. Anak kedua bersaksi, memang dirinya lah memakai narkoboy. Namun tiba-tiba, ketika dirinya memakai narkoboy, ada seorang wanita yang tampak kejam. Jadilah ia menceburkan wanita itu. Dan setelahnya, ia benar-benar tak ingat apapun. Isu kebingungan, ia mencurigai polanya. Mereka memang patut mencurigai si anak kedua yang memakai narkoboy. Namun masih ada hal yang janggal hingga akhirnya Yisu dan Kang Hyun pun pergi ke TKP lagi. Karena Yisu teringat kala ia memakai kapalnya sendiri, ia melihat ada bekas goresan di kapal TKP. Yang artinya ada kapal lain yang terlalu dekat dengan kapal itu. Jadi adegannya adalah sang model dibantu oleh seseorang, namun seseorang itulah yang telah menghilangkan nyawanya. Ibu tiri Yisu mencoba memprovokasinya, tapi Yisu tampak sudah kebal dengan itu. Dan ada sebuah bukti yang mengarah pada si anak pertama. Ternyata si anak pertama juga pernah bertemu dengan korban. Jadilah Kang Hyun segera mendatangi tempat anak pertama. Ia memang mengakui memang sudah bertemu model itu. Anak pertama juga membeberkan jika ia mendapat kabar jika model itu pun datang ke tempat ketua alias ayahnya. Dan anak pertama sepertinya begitu sangat pede. Ia bahkan memberikan catatan CCTV tentang keberadaannya ketika waktu kejadian terjadi. Kini Kang Hyun menghadapi istri pertama. Ia mengakui jika si model memang datang padanya untuk bertemu dengan ketua, tapi ketua tak ada di tempat. Model itu hanyalah gadis pencari uang saja. Sedang di tempat lain, Yisu mendatangi sebuah rumah sakit. Dan tak sengaja ia memasuki sebuah ruangan yang ternyata berisi ketua DN Group yang sedang sekarat. Yisu mendapatkan sebuah jackpot. Dengan tingkahnya, Yisu memamerkan hasil penemuannya. Jika ketua DN Group kondisinya sedang kritis. Dan keluarga menyembunyikan hal itu untuk harga saham perusahaan. Maka dari itu, putra-putranya selama ini bertikai untuk mendapatkan kursi ketua. Kang Hyun juga mendapat laporan jika ibu si model dulunya adalah sekretaris sang ketua. Dalam pertikaian antar saudara itu, si model terlibat. Bahkan para saudara itu saling menyadap satu sama lain. Hingga akhirnya Kang Hyun menarik kesimpulan jika si model sengaja mendekati satu-satu para saudara itu untuk mendapatkan sampel DNA. Ternyata ia diberitahukan oleh ibunya ketika di penghujung usianya jika dirinya adalah anak dari ketua DN Group. Model itu adalah anak tidak sah dari sang ketua. Dan naas bagi si model ketika ia ingin menemukan ayahnya, ia malah dihilangkan nyawa oleh saudara tirinya. Sungguh miris. Dan untuk mendapatkan bukti, harus ada penggeledahan di kapal milik si anak pertama. Mau tak mau, Kang Hyun bekerja sama dengan Yisu. Karena sebelumnya ia telah mencoba mendapat surat penangkapan, namun tak diberikan oleh pimpinan. Diam-diam keduanya mendatangi kapal milik si anak pertama. Dan benar saja, ada jejak penting di sana. Bahkan sidik jari pun juga ada. Dan telah teridentifikasi. Itu adalah milik sekretaris dari si anak pertama. Dan sekarang tersangka utamanya kini berpindah, yaitu istri pertama yang menyuruh sekretarisnya untuk menghilangkan nyawa si model.
Yisu segera meminta sekretarisnya untuk menyiapkan koko, dan ternyata itu adalah sebuah helikopter. Wow, flexing sekali. Kang Hyun tak banyak berpikir, ia mengikuti arahan Yisu karena keduanya terjebak kemacetan dan harus segera mengejar si istri pertama yang akan kabur dengan sekretarisnya. Yisu mengendarai helinya sendiri. Cool, sungguh keren. Dan akhirnya para penjahat itu kini resmi ditahan. Kang Hyun Yisu berhasil menangkap keduanya. Sebelumnya, suasana sempat menjadi tegang. Yisu dengan berani menabrakkan helinya ke mobil para penjahat itu. Dan dengan berani pula, Kang Hyun terjun dari heli dan segera melepaskan peluru ke mobil penjahat. Hingga penjahat itu sudah tak berkutik, tak bisa lari kemana-mana lagi. Kini istri pertama diinterogasi karena si model terlalu serakah. Itulah alasan dirinya menghilangkan nyawa si model. Namun istri pertama tampak begitu tenang ketika diinterogasi. Yisu lalu mendatangi si istri kedua. Ia memberitahu jika istri pertama telah mengakui perbuatannya. Namun istri kedua tampak tak terkejut. Sebelumnya, si anak pertama datang ke kantor polisi. Ia terlihat khawatir. Namun Yisu melihat hal yang janggal. Tak sengaja melihat si anak pertama menyunggingkan senyuman tipisnya. Sherlock Holmes Yisu, radarnya muncul. Yisu mengemukakan pendapatnya, jika semuanya ini sungguh aneh dan terlalu mudah. Istri pertama bisa saja menyewa pengacara mahal untuk membela dirinya, namun ia malah memilih untuk mengakui hal itu. Jadi hal ini ia lakukan untuk melindungi tersangka aslinya, yaitu anak pertama. Yisu tahu jika istri kedua pasti punya bukti yang penting, karena mereka sering saling sadap menyadap. Sedangkan di kantor polisi, Kang Hyun mencoba mengulur waktu agar si anak pertama tidak pulang dahulu. Karena sebelumnya ia sudah mendapat pesan dari Yisu. Namun begitu Yisu tak kunjung datang. Si anak pertama diberikan penjelasan oleh Kang Hyun dan tim jika si model yang tewas adalah adik tirinya dan telah dihilangkan nyawa oleh ibunya. Anak pertama sok sedih dan berpura-pura terkejut. Hingga akhirnya setelah mengulur waktu yang cukup lama, Yisu datang juga. Ia membawa bukti penting, rekaman tentang perintah si anak pertama untuk menghilangkan nyawa si model dan meminta ibunya untuk menjadi kambing hitamnya. Tamat sudah riwayat keluarga itu dan kasus pun selesai. Dengan ogah-ogahan, Kang Hyun mengakui kemenangan Yisu. Karena Yisu meminta pengakuan pada Kang Hyun yang sudah berhasil menangkap pelakunya. Yisu mengundang seluruh tim untuk makan mewah untuk merayakan penangkapannya. Namun Kang Hyun dan tim menolak ajakannya. Mereka tak sudi mendatangi undangan dari Yisu. Yisu memberitahu sekretaris jika ia akan pindah rumah. Yisu ada di berita karena pencapaiannya di kasus grup DN. Namun ayah masih menganggap Yisu adalah anak yang tak berguna. Yisu lalu bertemu dengan kakaknya Jin Seung-jo. Karena kasus konglomerat grup DN itu, Yisu sedikit melau. Ia bertanya pada kakaknya, kenapa saat pertama dibawa ke rumah, Seung-jo memperlakukannya dengan baik. Seung-jo berkata, jika ia merasa kasihan karena Yisu anak yang tak bersalah dan tak tahu apapun, namun telah diperlakukan tidak baik oleh ibunya Seung-jo. Itulah alasan dirinya baik pada Yisu. Yisu membuat pemakaman yang layak untuk menghormati si model, sedangkan Kang Hyun mendatangi si ketua yang pesakitan itu, meminta setidaknya untuk melihat wajah putrinya. Namun pria tua itu menolak dan mengatakan jika ia tak punya seorang putri. Kang Hyun baru dikabari jika Yisu sedang melakukan penghormatan pada si model. Saat ada kasus, Jin Yisu muncul. Begitu kira-kira kalimatnya. Yisu dengan bangga memperkenalkan dirinya sebagai polisi. Ia memerintahkan untuk pengamanan gedung dan melarang siapapun untuk pergi. Sebelumnya, Yisu datang ke sebuah pameran. Namun, pameran itu menjadi heboh karena sang pelukis ditemukan telah tewas di tengah gedung. Yisu pun segera menelpon Kang Hyun untuk kasus itu. Padahal itu adalah hari libur mereka. Dan episode 3 pun berakhir di situ.